Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang apiari saya, yang mana pembuatannya ini termasuk minim biaya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, sebelum kita melanjut ke pokok pembahasan, jangan lupa tombol subscribe serta lonceng notifikasinya ditekan dulu karena itu gratis. Pada waktu awal pembuatan apiari itu, biaya yang saya keluarkan itu tidak begitu banyak ya. Kalaupun pada waktu itu saya mengeluarkan biaya yang cukup lumayan untuk penggantian dinding gitu ya, menggunakan kaca, itu bukan termasuk dari bagian biaya apiari, karena itu termasuk renovasi rumah yang sebelumnya menggunakan dinding bata atau semen gitu ya, dirubah menjadi menggunakan kaca supaya bisa terlihat dari dalam rumah, ataupun dari apiari ke dalam rumah, dari dalam rumah bisa terlihat ke apiari. Nah, jadi itu yang menggunakan kaca itu sebenarnya sih bukan bagian dari biaya pembuatan apiari. Itu ada dua tempat ya, 1 sama 2 itu kaca. Jadi itu tidak menggunakan biaya dari pembangunan apiari, tetapi itu bagian dari renovasi rumah. Nah, untuk pembuatan apiari sendiri itu hanya menggunakan itu tuh jaring ya, jaring dan prem itu besi CNP ya. Nah, itu mungkin secara total ya, kalau hanya itu aja paling habis sekitar 200 ribuan lah. Itu hanya jaring dengan CNP nya, karena hanya menutup bagian atas saja. Nah, kalau untuk ini apa, bagian vegetasi serta kolamnya serta bagian-bagian ornamen seperti itu kayu yang sudah mati gitu ya, itu saya full gratis dari alam. Kebetulan saya dapat dari kebun ya, kebun punya saya. Pada waktu itu ada pohon duku yang sudah lapuk mati. Awalnya sih saya kurang begitu tertarik dengan itu ya, cuman karena sekarang udah habis dimakan rayap, terus udah posisinya sekarang sudah terlihat lebih alami. Pada waktu itu kan baru runtuh dari pohonnya, otomatis kan masih utuh lah, belum dimakan rayap dan sebagainya gitu. Jadi saya tidak terlalu tertarik untuk menempelkan atau dibawa ke apiari ini. Setelah sekarang udah bagus, sudah seolah-olah seperti alami gitu ya, dimakan rayap dan itu, nah, saya coba saya masukkan ke apiari dan hasilnya seperti ini, seperti di alam-alam. Nah, untuk tanaman itu sendiri gitu ya, kan di pohon di batang pohon atau batang kayu itu sengaja saya tanami seperti kadaka itu di pohon yang bagian atasnya kan udah lapuk ya, jadi saya tanami itu di ujungnya biar kesannya terlihat tumbuh sendiri gitu, padahal itu saya tanami. Nah, ini untuk pengaplikasian batang yang lapuk ini kurang lebih sekitar 1 bulan lebih lah saya manfaatkan, mulai dari batang bambu yang itu
yang itu sampai ke sini. Nah itu jadi seolah-olah udah termakan rayap, lapuk dengan sendirinya di dalam apiari ini, padahal sepenuhnya itu tidak, tetapi ini memang lapuk dari pada saat masih di kebun atau di alam. Nah untuk seperti itu tuh saya zoom dulu. Nah itu kan seperti tumbuh paku-pakuan itu sebenarnya tidak ada di batang bambu yang udah lapuk itu seperti ini. Jadi nggak ada, saya tanamnya aja biar lebih kesan, jauh lebih natural gitu ya. Jadi pada waktu saya bawa dari kebun itu memang murni hanya batang kayu yang udah lapuk. Jadi ini sepenuhnya gratis ya. Berikut tanaman itu tuh hampir semua ini saya nggak beli, hanya yang beli itu paling bunga soka itu yang beli. Kalau yang lainnya itu saya ambil atau dikasih. Jadi kebanyakan sih yang ngambil gitu dari alam. Jadi seperti itu tuh, itu kan apa ya, ginseng kalau nggak salah. Terus itu banyaklah yang terutama yang berbau-bau herbal itu banyak di alam. Otomatis saya masukkan ke dalam sini biar lebih terlihat alami. Nah ini termasuk tumbuhan herbal juga ya. Ini temulawak, ada jaringau dan lainnya gitu. Nah ini kalau di tempat saya sih itu namanya jaringau, tapi kalau secara ilmiah saya nggak tahu lah. Banyak yang saya kurang tahu kalau nama-nama vegetasi itu. Intinya banyak yang saya ambil dari alam itu seperti melati air, sengaja saya tanam, nanti akarnya kan bagus buat ini apa, menetralisir nitrit ya, atau nitrifikasi. Nah jadi berikut itu tuh tanaman itu nanti efeknya ke air yang pH-nya netral, termasuk seperti di alam lah gitu. Nah jadi buat teman-teman semua, ini mungkin kalau mau buat apiari itu nggak usah keluar banyak ya, yang intinya kita niat aja. Masalah nanti vegetasi kita bisa ambil di mana aja, yang penting menyerupai di alam. Bahkan kalaupun seperti burungnya, kalau misalkan dari pemakan millet, itu bisa jadi millet itu sendiri yang akan menjadi vegetasi seperti di alam gitu. Karena millet sendiri kan itu semacam biji-bijian yang dimakan oleh burung-burung tertentu ya. Itu ketika jatuh ke tanah itu bisa jadi tumbuh semacam ilalang lah gitu. Nah itu yang akan bermanfaat oleh burung pada waktu nanti itu tumbuh menjadi benih atau vegetasi yang jadi di apiari. Jadi pada dasarnya kalau mau bikin apiari itu mau sederhana apalagi yang besar ya, intinya kalau vegetasi nggak usah repot-repot kita harus belilah gitu ya. Banyak di alam tersedia untuk kita aplikasikan di dalam apiari. Bahkan sekelas apiari di Hakim aja itu kan kalau saya amati itu banyak mengambil dari alam-alam. Hanya saja karena apiari di Hakim itu di Jakarta ya, jadi memang vegetasi itu diambil dari pelosok-pelosok. Yang intinya kalau misalkan kita niat melestarikan alam, ingin berpartisipasi untuk mengabadikan melestarikan lah, nah itu
kita mulai dari yang kecil aja. Masalah nanti hasilnya seperti apa ya kita serahkan aja pada waktu, karena siapa yang tahu gitu. Seperti saya kan banyak yang nanya, itu udah ada yang istilahnya bertelur apa belum. Nah, saya jawab aja, karena saya pada waktu beli kan itu dari trotolan ya, jadi trotolan. Jadi pada waktu beli trotolan itu ke proses pembiakan atau bertelur atau beranak gitu ya, itu saya yakin waktunya panjang, karena saya nggak mau beli atau burung dari yang udah jadi gitu ya. Mungkin banyak yang peternak-peternak atau breeder-breeder yang dari burung yang udah jadi terus dijodohkan gitu. Kalau saya sih mengingat dan menimbang anggaran supaya minim gitu ya, makanya saya beli dari trotolan, supaya si burung itu juga tidak stres gitu. Stresnya kan ini ruang lingkupnya kecil ya di apiary yang dengan ukuran 2 meter 30 ke 7 meter 50, tingginya sekitar 4 meteran. Kalau misalkan dari trotolan dari kecil udah hidup di sini, kemungkinan si burung itu adaptasinya tingkat adaptasinya tinggi, karena dari dia atau si burung itu mulai bisa berkembang, adaptasi dan lingkungannya itu sangat mudah ya, karena udah dari sini gitu. Nah, itu aja buat teman-teman semua. Intinya kalau mau buat apiary jangan terlalu banyak pikiran lah, gak usah mikir-mikir biayanya besar atau enggak. Intinya selama kita punya kemampuan untuk membuat pembatas ya, dalam artian mau menggunakan jaring atau menggunakan ram kawat, bahkan di dalam indoor juga kalau misalkan itu bisa ya, silakan aja direlasikan ya. Kalau mulai dari yang besar sekaligus, saya yakin itu akan menyita finansial yang lumayan besar. Mungkin segitu untuk video kali ini. Buat teman-teman semua, kalau misalkan ada yang penasaran atau masih ada yang belum jelas, bisa tulis di kolom komentar. Intinya kita bisa berdiskusi biar sesama penghobi burung, ikan dan lain sebagainya atau tanaman, kita bisa bertukar pikiran, menambah ilmu, wawasan dan informasi, intinya saling mengisi lah antara satu dengan yang lain dari informasi, supaya kita jauh lebih berkembang lagi. Dan yang pasti salam lestari, tetap hijaukan bumi kita dan lestarikan alam kita di sekeliling kita. Mungkin segitu, sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.